Baik, alhamdulillah yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, karena ini sudah banyak juga yang hadir pada malam hari ini. Jadi saya akan screenshot lagi satu kali lagi untuk nanti mengisi presensi kehadiran. Jadi silahkan dibuka sekali lagi untuk kameranya. Saya akan ambil sekali lagi. Oke, yang belum ditunggu dibuka dulu. Dalam hitungan ketiga saya akan screenshot dari sini. Boleh untuk yang pakai laptop di sana bisa juga membantu untuk screenshot. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyambung dari materi perkuliahan sebelumnya. Di sini sudah ada nanti juga penyaji pemateri yang insya Allah akan memaparkan materinya dari kelompok kedua. Apakah kelompok kedua sudah siap? Untuk ketua kelompok kedua, apakah sudah ada? Teh Serlita ya? Atau siapa kemarin yang hari ini presentasi? Iya Pak, hari ini presentasi Pak. Tapi Oke, masih di mute, masih di mute suaranya. iya Pak. Oke, mau presentasi sekarang atau nanti setelah eh, penyajian materi? Saya lihat rekan-rekan saya dulu Pak, sudah Oke. Baik, sambil silahkan nanti dicek untuk rekan timnya yang akan mempresentasikan materi hari ini. Nah, saya kan juga menginformasikan yang sebelumnya untuk kelompok satu yang kemarin. Jadi mohon tunggu sebentar.
Baik, kita lanjutkan yang sebelumnya. Ini sudah banyak yang hadir, kurang lebih 31 orang yang sudah bergabung di Zoom ini. Untuk saya informasikan untuk yang kemarin presentasi itu belum mengumpulkan notulensi. Jadi tugasnya bagi yang tidak presentasi atau sudah membuat PowerPoint terus kemudian tidak tampil, nah itu berarti belum menggugurkan kewajiban. Jadi masih ada kewajiban yang harus dikumpulkan. Saya kasih keringanan, tidak harus presentasi kembali, namun poinnya itu bisa diambil dari notulensi. Jadi siapa yang bertanya, kemudian apa jawaban atau ulasannya itu ditulis di notulensi. Nah, notulensi tersebut diketik di Microsoft Word, boleh di PDF-kan, kemudian dikirim ke email atau WhatsApp saya. Nah, seperti itu. Jadi dalam notulensi itu adalah ringkasan dari apa yang pertanyaan tanya jawab yang sudah dibuat. Dan paling lambat pengumpulan notulensi itu adalah 1 minggu. Jadi sebelum penyaji setelahnya itu tampil, notulensi ini sudah dikirimkan ke saya lewat WhatsApp. Jadi nanti nilai atau poinnya bisa saya masukkan. Nah, itu informasi untuk presentasi. Jadi nanti ketika rekannya yang presentasi, kemudian yang lain tidak presentasi kan ada kesenjangan ya, ada yang kurang gitu. Rekannya sudah menjawab pertanyaan dengan baik gitu kan. Nah, yang tidak presentasi berarti belum ada kontribusi seperti itu. Nah, walaupun dalam penyusunan dokumen PowerPoint itu sudah bagus gitu. Nah, dan kemarin saya ucapkan juga terima kasih ke kelompok yang hari ini presentasi, Teserlita Devia yang sangat bagus ya kemarin menginformasikan ke saya untuk di proofing, dan ternyata ya pembuatan untuk materinya cukup baik. Apresiasi. Baik. Sekarang mau presentasi sekarang atau gimana? Ya, Teh Penny. Pak Arif mau tanya, Pak. Aja, Pak. Ya, silakan Teh Penny dulu. Pak Arif, kalau misalkannya kita semua satu kelompok melakukan presentasi juga, nggak perlu bikin notulen kan, Pak? Ya, nggak ada yang bikin notulen. Nah, notulensi itu untuk yang ada satu yang tidak hadir berarti harus bikin notulen gitu. Nanti kalau yang hadir semuanya dan semuanya interaktif untuk menjawab pertanyaan, memberikan tambahan tanggapan, nah seperti itu nanti saya yang buat notulensinya untuk pertemuan ini. Notulensi itu adalah nanti bisa digunakan untuk bahan masukan, membuat paper, makalah dan sebagainya, untuk pengembangan dari hasil yang didapat dari perkuliahan. Nah, seperti itu Teh Penny ya informasinya. Yang kemarin kalau sama-sama, yang kemarin hanya satu orang yang presentasi, jadi yang lain kan tidak muncul, jadi hanya kasihan ya satu orang saja yang memaksimalkan waktu presentasi seperti itu. Untuk di e-learning itu di absen nanti secara manual. Jadi saya pengambilan absensi itu ada 2 kali. Yang pertama di sesi awal kehadiran, nah itu udah di screenshot. Kemudian di akhir pertemuan nanti juga akan di screenshot. Jadi saya masukkan dari foto yang ada di Zoom meeting ini. Jadi sampai tuntas seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kan bisa ngisi sendiri, kalau ini nggak bisa ngisi sendiri. Nah, karena ada sistem yang moderasi, saya udah coba yang isi untuk mahasiswa, tapi kemarin belum, jadi saya bantu untuk pengisiannya saja. Untuk yang presentasi hari ini, apakah sudah siap? Mau menyajikan dulu saya materinya atau yang presentasi mau duluan? Bapak izin jika berkenan presentasi dulu, Pak, karena selanjutnya Shirley mau ada kegiatan, Bapak. Ya, mending seperti itu boleh.
Jadi biar tuntas. Kalau gitu silakan share screen saja, Teh Sherly. Pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Ketiga, sebagai cara untuk mendapatkan dana investasi. Keempat, memahami cara dalam mengatur kerjasama. Kelima, mempermudah potensi dalam mendapatkan kontrak besar. Keenamnya, guna menarik tenaga kerja inti. Masuk ke tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama dari bentuk rencana usaha yaitu sebagai bentuk rencana aksi atau action plan. Selanjutnya sebagai sebuah peta jalan atau roadmap. Kemudian sebagai bentuk daripada alat penjualan atau sales tool. Oke, untuk perencanaannya dilakukan untuk mencapai poin pertama itu protektif benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kemudian poin keduanya itu positif benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan suatu usaha. Adapun manfaat perencanaan usaha, poin pertama yaitu pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan yang jelas. Poin kedua, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Poin ketiganya, menyediakan alat evaluasi untuk menentukan berhasilan usaha. Poin keempatnya, menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya itu masuk ke proses perencanaan bisnis. Ada 4 langkah di sini yang masuk ke proses perencanaan bisnis. Langkah pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Langkah kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Langkah ketiga, melakukan studi kelayakan usaha. Langkah keempat, menyusun proposal usaha atau proses dan perencanaan.
Nah, untuk pembuatan rencana usaha itu akan dijelaskan oleh Teh Sherly. Silakan Teh Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Rekan-rekan semuanya. Saya akan Waalaikumsalam. melanjutkan presentasi dari Hamdani, yaitu pembuatan rencana usaha, business plan. Yang pertama rencana umum, kedua rencana pemasaran, ketiga rencana produksi dan operasi, keempat rencana organisasi dan manajemen, kelima rencana keuangan. Di mana rencana umum itu adalah pertama kita harus mengetahui apa produk kita, yaitu jenis produk apa yang ingin kita jual, kemudian di mana dan mengapa memilih lokasi usaha. Itu untuk alasan pribadi dan ekonomi mengapa memilih lokasi tersebut. Kemudian yang kedua rencana pemasaran, yaitu siapa yang akan menjadi pelanggan dan dari mana mereka. Kedua, bagaimana saya dapat menjelaskan setiap pelanggan. Maksudnya, apakah bagaimana karakteristik pelanggan, bagi siapa saja yang mampu membeli produk tersebut. Ketiga, berapa unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setahun. Jadi kita harus mampu memperkirakan unit-unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setiap tahunnya. Keempat, siapa yang akan menjadi pesaing dan berapa unit produk yang dapat mereka jual. Kelima, berapa unit produk maksimal yang mungkin dapat dia jual. Keenam, bagaimana promosikan produk yang ada. Ketujuh, bagaimana perkembangan permintaan atas produk di pasar. Kedelapan, berapa banyak produk yang akan dibuat dan dijual pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kesembilan, kualitas produk yang bagaimana yang diinginkan pelanggan. 10, bagaimana kualitas yang ditawarkan, dan 11, berapa harga jual yang ditentukan. Selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dalam memproduksi suatu produk. Yang kedua, mesin, alat-alat, dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Ketiga, di mana mesin, alat, dan perlengkapan tersebut didapat atau dibeli, dan berapa biayanya. Keempat, bagaimana perawatan pemeliharaan mesin dilakukan, dan apakah suku cadangnya tersedia di pasar setempat. Kelima, berapa luas tempat yang dibutuhkan untuk bengkel kerja, seperti lahan, apakah kita perlu menyewa atau tidak, seperti itu. Yang keenam, jenis pekerja langsung yang dibutuhkan dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh mereka. Ketujuh, berapa pekerja langsung yang dibutuhkan untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kedelapan, tenaga kerja yang tidak langsung apa saja yang dibutuhkan dan keterampilan yang harus mereka miliki itu apa saja. Kemudian 9, berapa besar biaya total untuk pekerja langsung dan tidak langsung. Kita harus memperkirakan gaji pekerja langsung dan pekerja tidak langsung. 9, jenis bahan atau material yang dibutuhkan dan di mana mendapatkannya. 10, berapa banyak bahan langsung yang dibutuhkan dan biaya bahan per unit. 10, berapa besar biaya bahan langsung tahun pertama, kedua, dan ketiga. 11, berapa banyak bahan tidak langsung dibutuhkan dan biayanya untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, rencana organisasi dan manajemen. Kita harus mengetahui latar belakang pendiri perusahaannya, yaitu owner-nya itu siapa, kemudian manajemen perusahaannya, ketiga, ketentuan yang menyangkut hukum, keempat, hubungan dengan lembaga pendukung, kelima, lingkungan tempat usaha. Baik, selanjutnya adalah rencana keuangan. Dalam rencana keuangan, kita harus rencana keuangan, kita harus mengetahui satu, berapa besar biaya umum untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kedua, berapa besar biaya tenaga kerja langsung per unit atau produk. Ketiga, berapa besar biaya umum per unit produk. Keempat, berapa biaya total produk dan harga jual setiap produk. Kelima, apa dan berapa besar biaya persiapan sebelum beroperasi. Keenam, berapa besar modal kerja yang dibutuhkan. Ketujuh, bagaimana mendanai harta tetap, biaya persiapan, dan modal kerja. Kedelapan, jaminan yang dapat ditawarkan ke bank. 9, bagaimana mengatur jadwal. 10, pembayaran kembali pinjaman. 11, berapa besar break even point penjualannya. 10, berapa besar laba yang akan diperoleh pada operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga. 11, berapa besar uang tunai yang dia miliki pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga. 11, berapakah return on sales, return on equity, and return on investment. Terakhir, apakah rencana usaha ini layak atau tidak. Kemudian, pihak yang terlibat pembuatan rencana usaha selain wirausahawan, yaitu 1 lawyer, 2 akuntan, 3 konsultan pemasaran, dan 4 engineer. Selanjutnya kami akan memberikan ilustrasi tentang rencana usaha, yaitu
akan dijelaskan oleh Teh Indri. Terima kasih. Terima kasih Teh Shirley. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu pembacaan tentang rencana usaha toko daging. Untuk namanya Milk House by Sheridani, dan untuk latar belakangnya, di masa pandemi ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumsi daging dengan cara yang bermacam-macam. Pemesanan meningkat dikarenakan banyak yang membutuhkan protein di masa pandemi ini, dan daging merupakan bahan makanan yang bisa dikonsumsi siapa saja, sehingga minat masyarakat terhadap daging sangat tinggi. Melihat begitu banyak minat masyarakat, kami optimis mengembangkan usaha ini. Dengan keadaan ini, kita harus mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selain itu, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk visi dan misi kami, untuk visinya yaitu kami bertujuan sebagai produsen daging sapi yang akan menyajikan daging sapi dengan cita rasa standar kualitas internasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Untuk misinya berpartisipasi dalam program pemerintah untuk pengembangan budaya peternakan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan potensi masyarakat Indonesia dan memposisikan Carnivore Farm sebagai produk daging sapi berkualitas tinggi, membangun industri pengolahan daging nasional dan mensuplai produk olahan yang berkualitas tinggi untuk konsumsi masyarakat, membangun jaringan pendistribusian dengan harga terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, dan menjadikan Carnivore Farm sebagai aset nasional dan mitra usaha bagi petani, peternak, masyarakat, dan pemerintah. Untuk motonya yaitu growing towards mutual prosperity. Dengan moto tersebut diharapkan Milk House by Sheridani menjadi perusahaan yang selalu tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan daging sapi olahan. Untuk struktur organisasinya, untuk ownernya itu Sheridani, untuk marketing Shirley, operasional Hamdani, dan finance-nya Indri. Untuk lokasi usaha kami yaitu berada di Jalan Nusantara nomor 23, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok. Dan ini merupakan produk dan harga produk kami, yaitu diantaranya ada beef slice, ada daging untuk sop buntut, iga sapi, dan masih banyak lagi. Dan daging kami bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan sop buntut rumahan atau rendang dan untuk sabu-sabu ala rumahan. Ini merupakan estimasi keuangan kami. Untuk modalnya masih dari owner ya. Dan ini merupakan contoh estimasi keuangan per bulannya. Nanti kami akan menghitung untuk per tahun dan per 3 tahunnya. Dan ini merupakan analisa SWOT-nya, diantaranya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Hamdani yang slide. Ya, Ibu, iya. Yang slide terakhir dong, sorry, pengen lihat lagi karena baru cepet banget langsung hilang gitu. Yang mana ya, Teh Feni? Ini yang terakhir. Yang ini. Yang terakhir, slide terakhir. Nah itu 20. Sudah 20. Asyik. Di zoom out dong. Kecil banget. Bentar ya. Iya. Asal jangan lama. Yoga pernah juga. Kayaknya double klik deh. Udah pasti COVID sih itu kalau dites. Kalau dites. Ya. Batuk emang kamu juga guys, soalnya biasanya makan kepanan lima anyar. Ini. Terus itu bantu jadi kalau sakitnya susah sembuh ah. Ya, halo Teh Feni. Si Adong ya, aku ditanya.
Ya udah Tahu biarin nggak aja dulu, aku masih mau baca. orang jadi ini senang. Jadi sensi orang ini hirup naon misalkan. Pak Albi, maaf di mute ya. Ada yang mau ditanyakan, Teh Penny? Aku mencoba untuk memahami dulu ancamannya. Mungkin untuk yang lain silahkan ditanyakan. Ya, kalau ada pertanyaan dari rekan yang lain, boleh kita diskusikan ya. Karena ini menarik sekali terkait dengan bisnis dari UMKM, bisnis supplier daging ya, supplier daging sapi itu. Karena di sini juga ada saudara saya yang bermain di bidang itu, di supplier daging sapi, dan potensinya cukup besar, mensuplai beberapa kafe gitu kan, yang membutuhkan daging segar, terus kemudian frozen food. Sekarang itu di masa pandemik ini sangat bagus prospeknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak dosen yang terhormat, Pak Arif, dan teman-teman. Saya mau nanyain yang tadi, kalau mengatasi daging sapi di era COVID gini gimana ya? Bagaimana pertanyaannya, Mas? Di era COVID gini pemasarannya gimana ya? Buat yang tadi ya presentasi Kakak Indri. Menangani itu. Ya, pertanyaannya di note ya untuk yang presentasi, nanti diulas oleh kelompok yang presentasi. Aku mau nanya mengenai ancaman peluang bisnis ya. Di sini kan ancamannya tuh kan disebutkan bahwa semakin banyak yang menjual daging dengan harga yang murah, terus bawahnya kenaikan harga daging menurunkan daya beli. Kayak ada korelasinya. Nah, apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meminimalisir ini, dua ancaman ini? Kayak apa sih strateginya kita gitu loh. Sedangkan semakin banyak pesaing yang berani jual harga daging yang lebih murah daripada kita punya. Terima kasih. Ya, terima Bisa kasih dua saya penanya ya. jawab sekarang, Pak? Iya, boleh, mending dijawab di awal supaya nggak lupa ya. Tapi ada poin-poin yang dicatat. Jadi begini, untuk pertanyaan dari, maaf yang pertama dengan Mas siapa ya? Saya Nugraha Nugraha, Pangestu. Oh ya, Mas Nugraha. Maaf saya off kamera karena saya lagi menyetir di jalan. Jadi untuk daging, pemasaran daging kami untuk saat ini selama pandemi kami menggunakan online. Dari online itu misalnya kita bisa dari Instagram, sekarang kan sudah banyak daging-daging dijual di Instagram, dan saya juga menjualnya hanya di lingkup Jabodetabek, karena kita di sini saat ini lokasi usaha kita di daerah Depok, sehingga kami hanya menjual daerah Jabodetabek dengan via GoSend, SameDay seperti itu, karena lingkupnya masih kecil, dan namanya juga baru rencana usaha. Kalau apabila usaha kami besar, mungkin kami akan mendirikan cabang-cabang di kota-kota lain, seperti itu. Bagaimana Pak Nugraha, apakah jawaban kami sudah memuaskan? Ya, kalau sebelumnya offline apa udah online? Kami menjual online dan offline. Kalau yang di sekitar rumah, kan bisa datang ke rumah gitu. Kalau misalnya yang di luar, misal di daerah Jakarta, sedangkan kita menjual di Depok, kan bisa pakai GoSend, GrabSend, SameDay. Pokoknya
everything lah, pokoknya penting bisa sampai. Apa kita nanti apabila usaha kami sudah besar, kami akan memiliki karyawan sebagai kurir dari toko kami seperti Saya ingin menambahkan saja dari penjelasan Teh Sherly bahwa penjualan daging dengan sistem online itu cukup lumayan membantu ya, selain dengan offline. Yang pertama, saat pandemi ini dengan online itu mengurangi bahwa penyebaran penyakit. Kalau di tempat penjualan kan biasanya adanya kerumunan, nah itu bisa mengurangi penyebaran penyakit. Nah yang kedua, sekarang kan lagi musimnya lockdown, nah itu membantu untuk yang yang nggak bisa keluar dari rumah karena aturan pemerintah. Nah itu contoh yang positifnya saja, mungkin begitu Pak. Untuk Bu Penny, mungkin pertanyaannya tadi bisa diulang nggak? Di peluang usaha ini kan ada ancaman yang semakin banyak yang menjual daging dengan harga yang murah, pertama. Terus kenaikan harga daging juga menurunkan daya belinya. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk meminimalisir ancaman ini gitu loh, supaya masih bisa muter bisnisnya, karena semua orang ya melakukan hal yang sama, jadi banyak pesaing gitu loh, dan mereka bantingan harga. Gimana caranya supaya bisnis ini bisa survive? Pertama dari saya, ancaman dari bisnis ini yaitu dari orang lain mungkin mengajukan harga lebih murah ataupun yang lainnya. Nah, kembali ke kualitas produknya lagi, Bapak Penny. Kalau misalkan kan sekarang banyaknya penipuan. Contoh ngomongnya daging sapi, aktualnya daging apa gitu. Kembali kita ke kualitas lagi. Kalau memang itu yang dijual itu daging sapi dan menjelaskan bahwa contohnya dalam online ini menjelaskan deskripsinya itu sendiri dari daging sapi itu kualitasnya seperti apa. Nah, kemudian untuk ancaman harganya kita melihat situasi dagingnya akan disesuaikan dengan harga atau ada harga ada kualitas begitu. Terus untuk yang selanjutnya untuk biar perdagangan itu muter, kita melakukan analisa lapangan, baik itu online ataupun offline. Bagaimana yang diinginkan masyarakat untuk daya beli ke daging tersebut. Itu akan dianalisa dan menyesuaikan dengan yang di lapangan tersebut. Begitu Bapak Penny. Saya tambahkan sedikit boleh Teh Penny? Ya boleh. Jadi kan persaingan semakin ketat karena banyak pandemik, banyak yang lockdown, butuh daging-daging segar semuanya. Jadi apabila udah banyak terus usaha kita tertilap, pasti sosial media berjuang lah ya. Mungkin ada rekan-rekan kita yang followersnya banyak, mungkin kita bisa minta tolong untuk jadi endorse-nya yang pertama. Yang kedua, kita bisa memunculkan produk baru sehingga orang-orang tertarik untuk membuka akun kita dan melihat daging-daging yang ke bawah-bawah seperti itu. Jadi oh iya dia masih jual ya, iya sih agak mahal. Ternyata ada iklan, oh tapi kualitasnya bagus, ini dagingnya enak loh. Jadi kita harus melakukan analisa pasar yang tadi dibilang sama Hamdan juga. Apa sih yang dibutuhkan oleh
pasar untuk pengen daging kayak gimana sih gitu. Lagi sekarang lagi model cube daging, terus slice untuk bikin sabu-sabu itu. Atau mungkin bisa kita tambahkan produk baru seperti daging salmon atau bakso ikan, mungkin seperti itu kita bisa tambahkan produk baru untuk mengundang masyarakat lagi untuk melihat akun sosial media kita. Ini di versi sosial media. Karena kan zaman sekarang orang pada lihatnya sosial media ya Teh ya. Seperti itu. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi. Mungkin semua orang juga mengalami nih. Kayak contoh nih saya adalah pembeli baru. Oke. Lalu bagaimana caranya saya bisa tertarik ke salah satu seller lah ya. Sedangkan saya belum pernah nyobain atau saya belum pernah order di sellernya Teh Sherly. Gimana sih caranya untuk narik pembeli gitu loh. Mungkin kalau misalkannya kayak ya buyer yang udah pernah ngerasain kualitas dagingnya Teh Sherly kan insya Allah repeat order lah ya, walaupun mungkin harganya Teh Sherly jauh di atas daripada harga yang berada di pasaran. Nah, untuk yang pembeli yang baru, nah itu gimana tuh caranya? Supaya narik daya belinya. Karena si pembeli nggak tahu kualitas. Dia hanya cuma melihat gambar, oh iya dia merah gitu. Oh iya dia serap ini gitu. Karena pembeli ini belum pernah beli gitu kan. Saat dia beli otomatis dia nyobain dong gitu kan. Terus mungkin dia mahal banget sih. Akhirnya dibeli tempat lain yang lebih murah. Ternyata mahal, enakan di sana ya daripada di sini. Ya elah. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia udah pernah beli atau memang banyak banget pesaing-pesaing, yang nggak akan rugi juga apabila kita udah punya untung. Kalau memang kita pengen memajukan usaha, ya berkorban lah. Misalnya kita kasih bonus gitu, atau kasih hadiah, atau promo mungkin buy one get one, seperti itu. Itu sih salah satu untuk mengundang pembeli. Terus kenapa pembeli itu tahu kita ada kita jualan daging gitu. Pasti kan dari mulut ke mulut, dari media sosial seperti itu. Jadi enak loh dagingnya. Dan balik lagi, Tuhan yang menentukan keuntungan, rezeki nggak kemana, gengs. Ini pertanyaan yang menarik ya dari Teh Feni ya. Tadi terkait dengan bagaimana ketika pelanggan baru atau yang belum pernah membeli produk kita, terus mereka bisa timbul kepercayaan gitu kan untuk membeli di tempat kita. Nah ini kita lihat dari online ya. Kalau online kan orang yang nggak kenal. Nah berarti kita harus membangun ya untuk orang itu percaya. Yang pertama dengan testimoni. Jadi testimoni tadi apa yang diulas oleh Teh Sherly terkait dengan testimoni itu sangat bagus. Jadi kalau kita lihat di online shop ya, marketplace itu yang pasti yang dilihat habis dari produk itu testimoninya. Yang di bawah dulu. Ini lihat review orang lain yang membeli itu gimana, kapok enggak gitu. Nah, baca itu pertama. Yang kedua rating. Rating kan itu kredibilitas dari toko tersebut. Jadi orang puas, orang memberi rating. Nah, itu banyak sekarang kalau kita memiliki bisnis harus didaftarkan ke Google Bisnisku atau Google Location. Jadi ketika bisnis daging ini itu yang pertama bukan website, tapi yang pertama harus Google Location dulu. Jadi orang lain itu misalkan mencari supplier daging terdekat. Nah, nanti yang muncul di Google pertama itu adalah iklan dari Google Bisnisku. Nah, itu dia. Dan di Google Bisnisku itu bisa di-review, bisa di-rating. Jadi nanti rekan-rekan kita yang sesama wirausaha ataupun yang sudah membeli produk kita, mereka diminta untuk mengisi testimoni.
Jadi kan nanti yang dilihat juga testimoni itu di Google Bisnisku. Terus kemudian kasih rating bintang paling banyak. Nah gitu. Itu meningkatkan dari kepercayaan secara online. Oh, mereka udah pernah nyobain dan testimoni bagus nih. Oh, apalagi dengan testimoni itu bisa mempengaruhi orang lain. Kalau apalagi cerita ya pernah beli di sini terus kemudian bikin review. Sekarang review kan bisa di-upload ya di Instagram, di sekarang tuh ada di YouTube ya, misalnya di YouTube juga ada yang video singkat, kemudian ada sekarang lagi rame ya Instagram pun ngikutin, ada Reels itu di TikTok, terus kemudian ada di Facebook gitu kan, di review. Nah ini dengan melihat video atau ulasan atau testimoni itu membuat orang bisa beli ke produk ini dengan menonjolkan kekuatan, terus kemudian keunggulan-keunggulan dari produk yang udah dicoba itu. Nah, itu sangat berpengaruh ya testimoni dan rating. Yang tadi untuk strategi online, nah ini ketika kita membuat produksi, jadi produksi daging, ini bagaimana supaya dagingnya itu bisa didistribusikan di tempat yang jauh. Kalau kita lihat dari Menteri Bu Susi itu kan ikan yang dihasilkan dari Pangandaran itu bisa diekspor ke luar negeri. Nah, kalau daging itu gimana? Pasti bisa. Nah, apakah di frozen ataukah seperti apa? Nah, untuk pengenjot dari pemasarannya melalui strategi pemasaran daring. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Hamdani dan Teh Serlita, ya. Terus nanti dikembangkan bagaimana si produksi ini ya bisa memiliki juga standar. Jadi kalau daging itu harus izinnya kemana? Misalkan harus izin BPOM atau PRT dan halal gitu kan. Jadi penyembelihannya apakah sudah menggunakan metode yang standar halal. Nah ini kan juga kalau nggak ada perizinan atau halal itu akan, apalagi kita jualnya di masyarakat Jawa Barat, Indonesia gitu kan, melihat kehalalan itu pertama. Terus PRT atau BPOM, biasanya kalau daging dan turunannya itu harus ada BPOM. Daging, susu, seperti itu. Nah ini menarik sekali kalau bisnis daging, sekarang orang WFH pengen kan bikin olahan-olahan daging tuh. Nah produksinya gimana supaya menarik untuk orang beli? Apakah higienisitas yang diangkat? Apakah branding? Nah, branding juga sangat penting ya. Jadi branding ini yang akan mencari sendiri pasarnya. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Nugraha terkait dengan bagaimana masalah melakukan optimasi branding supaya dari branding yang ditembakin ini nanti mau menyasar mana? Lapisan menengah atas atau atas, misalnya daging wagyu yang paling bagus itu kan sampai kemana gitu kan pemasarannya. Terus ada juga sekarang bisa review oleh influencer atau content creator gitu kan. Mereka dikasih dari daging si tester atau ini prototipe produk kita. Nah mereka suruh ngulas, minta ulasan dari mereka. Atau gabung ke Google Google Local Connect. Jadi Google Local Connect itu adalah kayak food blogger. Jadi dia mereview makanan-makanan gitu. Jadi bisa viral. Nah, ini suatu terobosan untuk memaksimalkan si produksi ini, penyerapan di masyarakat itu tinggi. Dengan melalui branding, pemasaran online, dan testimoni. Nah, itu tadi pertanyaannya menarik. Barangkali ada yang mau nambahkan atau pertanyaan, mangga kita diskusi. Di dunia UMKM atau entrepreneur ini ya, small medium enterprise, nah itu saya memang berkecimpung di bidang itu, siapa tahu menjadi inspirasi buat yang mau menjalankan usaha. Jadi karyawan jalan, bisnisnya jalan-jalan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Arif. Amin. Saya Ya, Arif. Tepeni silakan. Oh, Tepeni dulu, Bang. Oh iya, Pak Agustina. Ya, Tepeni dulu. Arif. Nanti
Pak Alessianda. Aku mau nanya dong lebih lanjut Pak, lebih mendalam mengenai review dari buyer ya Pak. Mungkin salah satu mungkin banyak seller yang punya masalah yang sama. Kayak kita bisnis online itu kan tergantung dengan rating kita, dengan testimoni, lalu review dari buyer kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan testimoni itu dan bintang 5 itu selain kita kasih good service gitu sama mereka, terus kayak di akhir itu kan selalu kita bilang jangan lupa kasih reviewnya ya sis gitu misal gitu. Nah tetapi kan tidak semua orang notice dan tidak semua buyer mau melakukan review. Nah kira-kira selain bahasa verbal by chatting untuk membujuk si buyer itu untuk kasih review bagus ke kita tuh ada lagi cara lain nggak Pak buat dapetin testimoni review sama yang bintang yang 5 itu gimana? Ya, jadi itu sebetulnya aset kita, Stephanie. Ketika kita membangun testimoni atau review bagus, itu merupakan aset. Karena apa? Ketika nanti orang lain mau membeli, itu pasti dia akan melihat dulu. Jadi kompetitor kita juga nanti dilihat nih, si reviewnya itu gimana dan produk kita gimana, kan nanti ada benchmark atau perbandingan orang kita tuh memutuskan mau beli yang mana nih, ini sama-sama daging gitu kan, produksi daging, tapi yang mana nih? Nah, oh ternyata yang ini reviewnya bagus karena mengunggulkan tadi di bagian SWOT analisisnya, strength-nya itu di ulas di campaign, jadi kampanyekan secara bagus, kok dikomunikasikan untuk marketing ini directnya itu good gitu, secara online maupun offline, ini sehingga membuat persuasif untuk membeli. Nah, bagaimana untuk memperbanyak si testimoni atau review ini? Ini kan jadi pertanyaan, yaitu kita memanfaatkan komunitas. Jadi kalau kita punya uang mak, kita bisa bayar buzzer ya, atau selebgram, atau food blogger ya kan, atau YouTuber gitu kan. Tapi kalau komunitas ada juga, jadi komunitas fotografi, itu mereka dengan senang hati, misalkan kita punya produk fashion, atau produk makanan, diminta datang ke tempat kita makan gratis saja. Kita bangun hubungan baik sama mereka. Mereka yang review dengan senang hati gitu kan. Oh pernah dikasih makan gratis di kafenya nih, atau ini dikasih daging fresh untuk diolah. Terus mereka yang bikin konten kreator tuh yang masak-masak, mereka mukbang gitu kan dengan si daging yang kita kasih itu. Terus ngasih tahu, oh ini keunggulannya gini, lembut segala macam. Nah ini akan jadi kontennya ketika nanti diupload di akun mereka yang memiliki banyak follower dan subscriber misalkan. Nah ini bisa meningkatkan citra dari branding kita. Nah brand kita itu secara nggak langsung akan berkomunikasi, menciptakan nilai. Secara nggak langsung mengenjot untuk peningkatan produksi dan penjualan otomatis. Nah, strategi yang kreatif lainnya, ya selain dengan komunitas, nah kita harus punya tim yang membangun itu. Bagaimana caranya si testimoni itu harus terus ada setiap bulan, terus ada orang yang mantau juga testimoni buruk mengcounter. Jadi testimoni baik oke dikumpulkan, tapi testimoni buruk gimana? Jadi kan biasanya kalau kita lihat di aplikasi Android di ini aja ya, Play Store itu ada kan yang kurang bagus. Nah itu nanti tim kita itu akan menjawab apa keluhan permasalahannya, atau jangan-jangan benar nih kekurangannya, misalkan oh ini kayaknya dagingnya kurang misalkan lembut gitu kan, atau kurang nah bagian yang kurang bagus itu nanti perbaikan di tim produksi kita. Nah itu yang harus dibuat juga. Jadi selain membuat testimoni bagus, tapi evaluasi kalau ada yang kurang bagus gitu kan, campaign-nya, oh ini kayaknya ada yang komplain nih, gimana cara kita untuk menyelesaikan itu. Jangan-jangan komplainnya itu emang benar ada kekurangan di produk kita, supaya kita bisa memperbaiki. Nah
Nah itu jadi biar balance gitu. Itu mungkin Teh Penny, kalau ada yang lain mau menambahkan boleh. Pak Arief, Boleh Ya. aku tambahin nggak? Ya boleh. masalah yang buzzer yang barusan Pak Arief bilang nih ya. Ini jadi kayak Penny otak trikinya tuh jadi kayak main. Maksud Penny gini, sah-sah aja kan kalau misalkannya Penny di belakang punya teman-teman, lalu Penny suruh kasih duit sama mereka, sok-sokan kayak beli produk Penny, untuk Penny dapetin review dari mereka. Kayak akun tuyul gitu loh, Pak. Itu sah-sah aja kan, Ya, Pak? Untuk itu banyak naikin kita rekan-rekan di UKM juga banyak. Jadi kalau misalkan Instagram kita bangun satu channel utama ya, kita kan bisa mengkloning. Jadi satu handphone itu bisa 5. Kalau misalkan kayak saya sebut ya, Xiaomi itu bisa 2 ruang, bisa 10 akun. Nah, kalau kita punya handphone 4, berarti kan kali 4 bisa 40, ya kan? Itu membangun tuyul-tuyul yang bisa memberikan testimoni segala macam. Nah, itu yang dilakukan sekarang gitu kan. Strategi sekarang itu ada namanya asymmetric war. Jadi pertarungan yang tidak seimbang. Satu orang influencer itu bisa mempengaruhi ratusan orang hanya dari komen satu. Nah, makanya ini buzzer-buzzer yang sekarang mengembangkan teori komunikasi secara online, mereka membuat isu kan. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan untuk usaha, utama untuk mengkomunikasikan branding gitu kan, untuk membuat peningkatan. Sekarang kalau misalkan ternyata kita lihat dari sebuah brand susu gitu kan, itu ternyata orang-orangnya dia bikin settingan, terus kemudian rebutan dari produknya itu biar ada kasus. Nah itu kan bisa naikin juga kalau orangnya pintar bikin strategi seperti itu kan, nggak menutup kemungkinan gitu. Kalau misalkan kompetitor mau bikin, ada nggak bikin susu yang khusus untuk sakit flu bisa sembuh, nah gitu. Jadi ada essence apa yang bisa dikampanyekan untuk mempengaruhi gitu kan. Oh ini bisa menyembuhkan misalkan. Padahal khasiatnya sama, itu juga itu sama susu gitu kan kandungannya. Bisa aja kan. Tapi ada strategi kan segala macam cara. Ya mungkin itu Tani. Emang bagus, harus digali terus yang seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi buzzer sama influencer tetap itu yang kayak strategi yang ya paling umum digunakan untuk saat ini ya Pak ya. Sama bikin isu-isu yang kayak gitulah S3 marketing ya. Ya, terima kasih Ari. Asymmetric war. Jadi itu ya sama-sama Tiffany. Tadi ada Pak Agus Juanda yang mau bertanya, barangkali mau sharing atau menambahkan atau yang Enggak, saya mau bertanya Pak, tapi menarik tadi jawabannya Pak Arief, sangat-sangat menarik dan sangat kekinian ya. Dari pemaparan, terima kasih sebelumnya untuk ke grup 2 ya yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan perencanaan bisnis gitu, dan juga pemaparan tentang contoh contoh perencanaan usahanya. Juga terima kasih ke Pak Arief yang sudah menjelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana ataupun metode menggunakan promosi lewat jalur media sosial gitu. Nah, balik kepada teori ataupun mungkin tadi yang dikatakan perencanaan usaha. Saya membaca dalam slide yang disampaikan oleh Mbak Sherlita dan Mbak Idri tadi ya, dengan Mas Hamdani. Mas Hamdani kan gitu ya, bahwa perencanaan usaha ini adalah satu dokumentasi tertulis begitu kan ya. Dan di situ di dalamnya banyak sekali aspek-aspek dan kemudian hal-hal yang sangat detail yang kemudian harus tertulis. Contoh, tadi dikatakan dalam hal yang harus direncanakan di awal adalah bagaimana kita bisa mengenal market dari produk yang akan kita bawakan. Bahkan kita harus melihat juga segmen market tersebut compare dengan kompetitor yang mungkin sudah eksis sebelumnya.
dan berapa kemudian misalnya peluang market, potensi market yang ada di dalam bisnis tersebut misalnya. Dan juga ada forecasting sampai dengan misalnya perencanaan selama misalnya bagaimana produk tersebut dijual dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kan gitu ya. Jadi sangat-sangat detail begitu. Nah, hal menariknya adalah dalam contoh perencanaan yang tadi disampaikan oleh tim kedua mengenai build house ya tadi ya kan gitu. Komprehensif dalam arti bahwa ya mungkin karena memang keterbatasan waktu dan kemudian ini kali ya keterbatasan dokumentasi, tapi yang ditampilkan tidak sedetail itu gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau dalam satu perencanaan usaha memang harus direncanakan dari awal detail sebelum membuka usaha atau bisa dijalankan bersamaan dengan usaha itu sendiri. Ya kan? Mana yang memang bisa direncanakan, kalau memang bisa dilakukan secara paralel, mana yang memang harus didahulukan atau yang direncanakan di awal, dan mana yang memang bisa dijalankan bersamaan dengan usaha itu sendiri. Itu Pak Arief pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaan ini, sangat menarik ya. Ini menjadi pemicu, men-trigger kita untuk menganalisis lagi apa yang kita jalankan ya, sebagai pengalaman kita dielaborasi nanti untuk menjawab sebuah tantangan. Tantangan itu ketika ini ada diungkap oleh Pak Agus seperti itu. Nah, kira-kira gimana gitu kan untuk mengasah pemikiran kita. Jadi tadi menarik sekali apa yang presentasi Kang Hamdani dan Hindi tadi terkait dengan sebuah perencanaan bisnis ya. Nah, kalau UMKM terus kemudian dia meningkat menjadi usaha kecil, terus kemudian usaha menengah dan kemudian usaha besar, itu kita bisa melihat dari latar belakang mereka membangun usaha. Kebanyakan di kita gitu kan, mereka membuat perencanaan itu ketika usahanya sudah besar, sudah makin banyak karyawan. Nah, kalau misalkan untuk UMKM, saya membuat riset, penelitian mini riset ya Pak Agus. Jadi saya melihat beberapa rekan-rekan UMKM, mereka learning by doing. Jadi belajar, terus membuat perencanaan, membuat sebuah strategi itu berdasarkan dari proses bisnis yang mereka jalankan. Nah, seperti itu. Baru ada ini, baru ada itu ketika nanti usahanya membesar. Seperti contoh, rekan saya di Kiara Condong, itu dia usaha cilok uang itu udah di branding bagus sekarang. Dan orang tuanya yang membangun itu, dia nggak tahu apa itu strategi marketing secara offline dan secara online utamanya, itu cara membrandingnya, cara mengurus izin PRT, terus izin NIB, terus sekarang ada lagi IUMK dan sebagainya, itu dia nggak tahu. Tapi setelah usahanya makin besar, terus kemudian dia meng-hire tim, dan sekarang dikuatkan juga oleh anaknya yang kuliah, nah sekarang makin bagus. Saya melihat dari sistem strategi produksinya sudah ada SOP untuk produksi. Jadi bagaimana cilok ini pertama bahan-bahan masuk, terus kemudian pengolahan. Kalau SOP itu kan bagaimana apa yang kita tulis itu dikerjakan, apa yang dikerjakan itu ditulis. Nah, kalau untuk small medium enterprise atau UMKM itu nggak tahu strategi itu. Nah, terus kemudian ketika UMKM ini bertumbuh besar, mereka baru ada perencanaan, terus kemudian ini ya, kalau bisnis plan tadinya belum ada, kemudian mereka mau nggak mau membuat karena ada investor yang mau masuk untuk mengembangkan, menambah mesin produksi seperti itu, ada pihak pembiayaan dari PKBL. Nah, ini meminta adanya bisnis plan, kemudian laporan keuangan berbentuk neraca, terus kemudian ada
laporan berkala dari tahun ke tahun, terus kemudian ada harus truk-truk pembelanjaan seperti itu. Nah, bagian itu yang UMKM kita memang kelemahannya di sana, Pak Agus. Jadi saya melihat ada tahap level tertentu mereka berkembang terus kemudian melengkapi. Terus yang belum punya bisnis model kanvas. Nah, sekarang ketika usahanya makin besar punya manajer itu yang akan membuat bisnis model kanvasnya, dibantu ya apabila UMKM-nya itu menjadi direktur kan, manajer ini yang akan membuat tataran teknis, kemudian membuat KPI. Nah, seperti itu. Jadi saya juga dari pengalaman mendampingi UMKM di Jawa Barat, di Dinas Koperasi dan UMKM, saya menemukan di laporan saya ke dinas itu permasalahannya itu UMKM tidak punya catatan keuangan, UMKM tidak punya SOP produksi. Nah, tapi ada beberapa yang sudah sangat lengkap. Nah, itu. Jadi emang ada gap, masih ada kesenjangan. Nah, mereka yang lulusan perguruan tinggi ketika bergabung bekerja di usaha yang sebelumnya masih belum banyak melakukan sebuah perencanaan bisnis yang baik, itu mereka cenderung lebih banyak bisa memperbaiki sistem yang ada. Nah, itu kalau dari laporan dari penelitian yang saya buat, itu mungkin Pak Agus. Barangkali ada rekan-rekan yang sharing temuan. Ya, terima kasih Pak Arief. Pak, punten, kalau begitu mungkin kalau tadi kan yang dicontohkan Pak Arief juga adalah rekan Pak Arief yang ada di Kiara Condong ya, dengan yang pembuat cilok tadi ya. Iya. Nah, itu cilok kuang, ya. Ya. Cilok kuang itu dan kalau saya mendengar pemaparan dari Pak Arief tadi, memang itu didasarkan atas katakanlah misalnya usaha turun-temurun ya dari keluarganya gitu ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Arief. Nah, untuk misalnya entrepreneur muda lah ya, yang atau mungkin baru, contoh saja mungkin kalau saya mau membuka usaha Pak, dan kemudian saya belum punya ataupun tidak punya background karena misalnya usaha apa yang memang akan dilakukan lah begitu ya Pak. Nah, ini persyaratan minimum perencanaan bisnis apa saja yang memang harus dipenuhi dulu Pak, atau yang memang harus dipersiapkan dulu Pak. Karena kalau melihat tadi kan penjelasan Pak Arief berarti bahwa sebetulnya kalau sudah berjalan begitu, dan kemudian intinya kan kalau Pak Arief saya mengambil satu benang merahnya, jalankan saja dulu, nanti kalau sudah berjalan yang lebih kompleksnya dibuat begitu kan Mbak ya, sambil berjalan gitu. Nah, untuk yang baru akan memulai usaha, hal-hal apa saja barangkali Pak yang memang harus dipenuhi dulu begitu sebelum kemudian memang betul-betul membuka usahanya. Ya, ini pertanyaan Pak Agus Juanda, kalau didalami lagi Pak ya, dibedah lagi, ini jadi suatu paper atau jadi sebuah artikel penelitian yang bisa diterbitkan dalam jurnal loh. Karena ini terkait dengan apa yang sedang saya kembangkan, yaitu bagaimana pergerakan sekarang ada namanya pensiunpreneur Pak. Nah, jadi di perusahaan-perusahaan itu mereka sekarang membekali orang-orang yang mau pensiun itu berwirausaha. Nah, jadi ada pergerakan dan itu udah cukup besar di Jawa Barat ini, namanya pensiunpreneur. Terus kemudian bagaimana ketika sebelum pensiun tapi ingin membuka usaha, kan ada pepatahnya ketika lebih baik punya jadi kepala kucing ya daripada ekor gajah gitu kan. Jadi kita mengikuti perusahaan besar tapi kita jadi bawahan, tapi di sisi lain ada challenge kita menjadi itu kepala kucing tapi kita jadi pimpinannya. Namun kucing ini nanti akan berevolusi menjadi macan gitu ketika
bisnis ini dipimpin dengan sebuah kepemimpinan yang tangguh, membawa UMKM ini mencapai visi misi, mencapai goalnya, meningkatkan omset, menjadi usaha yang nantinya akan diwariskan turun-temurun. Nah, berarti pertanyaannya bagaimana langkahnya? Apa yang harus disiapkan? Fundamental apa yang harus ada? Yang pertama, mindset. Bagus. Jadi, kalau di kelas reguler itu namanya kewirausahaan, kalau di kelas karyawan itu ada perencanaan bisnis. Memang ada beberapa penempatan yang mana harus kita tuh kalau di dunia kerja kita nggak tahu bakal sampai kapan. Apakah perusahaan bisa menjamin kita sampai pensiun seperti itu kan? Tapi kalau misalkan kita jadi wirausaha atau entrepreneur yang memiliki perusahaan, kita menjamin orang-orang yang ikut kita itu mereka harus bisa sampai pensiun. Nah itu dia bedanya. Jadi mindset kita membuat orang lain yang kerja sampai kita itu hidupnya itu dikontrak oleh kita, keluarganya mereka bergantung dan usaha kita didoakan oleh keluarga mereka karena kita mengasih mahisah gitu kan, perolehan ya untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, apa saja yang harus dibuat? Yang pertama yang tadi mindset ya. Yang keduanya adalah keberanian. Jadi selain kalau perencanaan pasti semua orang bisa belajar caranya. Tapi kalau keberanian itu harus berdasarkan tekad. Jadi mau memulai. Yang paling mudah adalah tadi membuat perencanaan bisnis, yaitu kalau di sini nanti dokumen akhir kita yaitu bisa membuat proposal bisnis, bisa membuat bisnis canvas, terus bisa membuat tools lainnya yang nanti digunakan untuk bekal. Setidaknya kita memiliki pengetahuan cara untuk memulai bisnis. Nah, proposal bisnis ini di dalamnya itu ada 4 aspek yang paling penting, yaitu yang pertama adalah aspek produksi. Aspek produksi ini terkait dengan bagaimana dari awal kita melakukan sebuah perencanaan produksi, bahan bakunya, kemudian pengolahannya, kemudian sampai pengemasannya. Nah, terus kemudian standar operating procedure-nya seperti apa, terus kemudian sampai tadi yang kata Pak Agus, forecasting-nya. Untuk membuat kira-kira berapa banyak nanti yang akan terserap, target pasarnya kemana, terus kemudian strategi untuk penjualan, ya ini ada mitra, misalkan bulan ini dari supplier udah bikin kontrak order sekian, nanti bulan berikutnya akan terus. Nah gitu. Jadi tinggal menduplikasi dari supplier itu. Nah, dokumen yang paling penting yaitu proposal bisnis, yang kedua adalah bisnis canvas. Nah, tadi saya menyampaikan yang dalam proposal bisnis, selain dari bidang produksi, ada bidang pemasaran. Ya, bidang pemasaran ini kemarin sudah kita bahas. Terus bidang keuangan. Bidang keuangan itu bagaimana kita membagi strategi kita memanajemen keuangan. Terus kemudian yang terakhir adalah aspek manajemen. Jadi bagaimana nanti mengembangkan dari sebuah manajemen ini jadi makin berdaya, terus makin banyak timnya, utamanya meningkatkan omset. Yang terakhir adalah kalau ada itu divisi IT yang untuk melakukan percepatan transformasi untuk pemasaran. Nah, itu menurut saya yang terus satu lagi Pak Agus, kalau di UMKM itu yang pertama adalah mereka tidak terlepas dari jejaring komunitas. Jadi ketika biasanya orang-orang yang ada di dunia ini ya profesi itu akan berkumpul di profesi yang sama. Misalkan akuntan, dia akan ikut asosiasi akuntan. Terus kalau manajer dia akan ikut ke komunitas yang di sana ada dengan base-nya manajemen. Kemudian pemasaran juga gitu. Nah, kalau entrepreneur, nah berarti kan bagaimana seorang tadi pensiunpreneur atau karyawan itu harus ikut masuk ke komunitas entrepreneur supaya apa?
nanti ada irisan bisa pembelajaran itu ditularkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika melihat rekan yang lain bisnisnya bagus, ini nggak jauh-jauh, itu akan tertular gitu, tertular ilmu bisnis, tertular gairah semangat bisnis gitu kan. Terus kalau ada kendala atau apa, dia tidak sendirian. Nah, makanya perlunya sebuah ikut komunitas yang terkait dengan profesi itu sangat penting. Profesi entrepreneur juga profesi. Nah, seperti itu. Jadi grup WhatsApp, nah ini bisa dimanfaatkan di online, di Facebook juga bisa untuk sekedar mengetahui gitu kan irisan-irisan yang bisa digencarkan. Kalau saran saya ketika misalkan Pak Agus di bidang farmasi, nah bisa aja bisnisnya terkait dengan irisan bidang itu. Jadi pengembangannya nanti sesuai dengan passion yang disuka atau pengalaman yang pernah dilakukan, nah tinggal dikembangkan. Nah mudah-mudahan itu ulasan bisa memicu untuk inspirasi, mudah-mudahan, atau ada rekan yang mau menambahkan sharing pengalaman buat saya juga belajar, maka silahkan. Punten Pak, klarifikasi Pak, punten kalau kurang ditambahkan Pak. Sama-sama. Jadi yang saya catat tadi dari Pak Arief, yang harus saya siapkan pertama memang untuk perencanaan produksi, kemudian perencanaan pemasaran, kemudian bisnis kanvas, kemudian perencanaan keuangan, dan terakhir tadi jejaring komunitas ya Pak ya, ikut dalam jejaring komunitas gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Betul Pak. Ya, nah nanti yang terakhir ada satu lagi yang kemarin saya ingat Pak Agus, yaitu pitch deck. Nah pitch deck ini adalah suatu presentasi, ya ringkasan dari bisnis kanvas ini untuk membidik investor, baik angel investor atau investor yang belum pernah kita kenal gitu kan. Nah pitch deck ini nanti saya akan share mungkin setelah akhir nanti presentasi itu bisa diedit karena ada beberapa ya kompetisi bisnis yang mengharuskan untuk menyusun pitch deck. Jadi ketika kita sudah punya pitch deck, jadi ada beberapa dokumen yang nanti bisa di-apply di kompetisi wirausaha. Yang pertama adalah harus memiliki business plan atau company profile. Nah, yang keduanya itu memiliki bisnis kanvas, dilampirkan di bisnis plan. Yang terakhir adalah pitch deck. Nah, pitch deck itu adalah presentasinya. Presentasi yang memasukkan rumusan-rumusan yang menarik di proposal bisnis itu. Jadi ada standarnya untuk mendapatkan investor yang tepat. Jadi bisnis kita itu dibiayai oleh investor. Bisa juga kita misalkan selain ikut kompetisi, ya kompetisi itu biasanya membiayai juga dan dananya tidak dibalikan. Terus kemudian selain kompetisi juga ada dana hibah. Yang kemarin saya share di grup itu ada BIP, itu dari kementerian. Nah itu bisa dipakai juga dari Bikraf. Terus kemudian ada dari dinas koperasi, itu setiap tahun suka ada. Dari kementerian ya, kalau dari dinas kadang ada, kadang enggak. Nah itu barangkali ulasan dari saya. Barangkali ada pertanyaan lain dari rekan selanjutnya. Ini sekarang sudah 8:30 ya, rekan-rekan. Ini nanti mungkin saya nggak bisa sampai jam 9 karena ada sebuah tugas riset yang saya harus selesaikan, ada deadline. Jadi nanti untuk yang presentasi kelompok ini karena sudah hadir semuanya tidak perlu bikin outline-C, nanti cukup saya. Tadi terima kasih untuk penanya ya. Tadi ada Pak Agus Juanda, Teh Penny, terus kemudian satu lagi tadi
Nugraha, Pak. Saudara Nugraha ya. Oke, terima kasih. Kita akan ambil capture foto lagi ya, karena ini sudah di pertemuan akhir. Tadi ke logout, nggak tahu apakah itu dari admin, apakah dari dari kampus gitu kan. Jadi nggak ke record di YouTube gitu, tapi saya udah dari awal record pakai Bandicam, jadi insya Allah terdokumentasi. Kita buka dulu kamera ya, kita akan foto dulu bersama, ada 2 slide di sini, sudah banyak yang hadir. Silakan dibuka bagian belum, untuk saya masukkan ke presensi ya. Satu, dua, tiga. Untuk yang pakai laptop boleh diikut screenshot juga. Hitungan ketiga, 1 slide lagi, 1, 2. Bentar Bapak Ibu, yang satu lagi saya on-kan kamera. Satu, dua, tiga. Baik, kehadirannya hari ini diskusinya sangat hangat dan menarik sekali. Mudah-mudahan jadi pemicu kita untuk lebih semangat lagi menggali keilmuan. Kita saling menggali inspirasi untuk sukses di kemudian hari. Nggak ada yang sudah di puncak, tapi yang ada adalah pembelajaran yang sampai akhir hayat. Itu pesan dari filosofi pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri ya untuk pertemuan malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih, Saya akhiri ya. Pak.